Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Aditya Esquero kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video update dari Aditya Esquero channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Esquero. Di konten Ramal Esquero kali ini saya akan kembali untuk membacakan request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita akan membahas tentang Antonio Blanco dan juga Zoe Abbas Jackson. Kira-kira apa yang kita bahas dan juga apa pertanyaannya, sabar terlebih dahulu karena saya juga mengingatkan buat teman-teman semua yang baru saja bergabung dan baru ada channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Esquero channel. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan share supaya channel ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di-subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di-like juga, kita akan mulai saja pembahasan kita hari ini tentang Antonio Blanco dan juga Zoe Abbas Jackson. Jadi ada request ya yang meminta saya supaya membacakan kira-kira gimana sih kedekatan dari seorang Antonio Blanco dan juga Zoe Abbas Jackson. Karena di beberapa waktu yang lalu lah ya, sebenarnya silih berganti lah ya antara Zoe cinta, kemudian juga kadang cinta sama Aca gitu ya, kadang minta dibacakan. Dan hari ini saya menepati janji saya untuk membacakan Nio dan juga Zoe. Dan sebenarnya kemarin itu saya nggak sengaja melihat sebuah video ya, kalau nggak salah di channelnya Antonio Blanco atau nggak salah ya. Di situ Antonio Blanco itu datang ke acaranya Zoe Abbas ya, kalau nggak salah kayak apa ya, gala premier film yang dibintangi oleh Zoe Abbas atau gimana itu saya kurang paham. Tapi di situ yang menjadi titik perhatian adalah seorang Zoe Abbas di situ ya. Kemudian Antonio Blanco datang dan dia menghadiri acara tersebut ya, sempat mengatakan bahwa dia itu akan hadir di acara sahabatnya ya, sahabat seorang Zoe Abbas Jackson ya. Jadi dia mengatakan bahwa ini adalah acara dari sahabatnya dan sahabatnya itu adalah Zoe Abbas Jackson. Kira-kira sahabat ini memang sahabat atau sahabat dalam tanda kutip? Karena saat dia mengatakan sahabat itu kayak ada kayak ungkapan penekanan, kira-kira ini sahabat beneran atau gimana ya. Jadi itu adalah salah satu yang membuat saya tertarik untuk membahasnya ya. Dan kita akan acak terlebih dahulu. Sembari mengacak, tidak lupa saya ingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya. Tapi agak bersabar karena ini sudah memasuki akhir bulan, jadi saya akan membacakan ramalan asmara setiap zodiak periode bulan Desember tahun 2022 terlebih dahulu ya. Kalau misalkan itu sudah selesai, barulah saya mulai membacakan request-request yang sudah masuk. Dan mungkin kalau misalkan kalian ingin konsultasi permasalahan pribadi kalian ya, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, langsung saja di Instagram saya di @aditya_esquero. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu ada konsultasi yang berbayar. Oke, kita akan ambil kartu yang pertama. Kelihatan lah ya kartunya, kelihatan ya. Kalau misalkan saya ngambil kartu, nanti diprotes lagi. Katanya saya disuruh menampilkan saat ngambil kartu. Padahal kalau saya ngambil kartu, ya saya tunjukkan gini, kemudian saya tutup mata, saya ambil ya. Jadi nggak settingan. Oke, di sini muncul kartu yang berlambang cups ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 buah cups di sini dan ada seseorang yang berjalan ke arah belakang. Di sini terlihat ada gambar rembulan ya. Dan ini kayaknya setting tempatnya itu berada di kayak perairan, kemudian juga di malam hari gitu ya. Untuk kartu yang pertama ini saya lihat memang antara Nio dan juga Zoe ini memiliki keterikatan yang sebenarnya bisa terlihat ya, bisa terlihat dalam arti adalah ini terlihat secara kasat mata. Jadi para penonton, para netizen ya, para fans itu memang sering banget melihat kedekatan antara Nio dan juga Zoe ini udah kayak deket banget ya. Meskipun mereka itu sudah berkali-kali mengatakan
ini adalah sahabat saya, ini adalah apa ya, kayak benar-benar memang teman gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian lihat antara Zoe dan juga Nio memang nggak dari nggak cuman saat ini ya, dari dulu waktu mereka itu masih digosipkan dengan pasangan mereka yang masing-masing saat itu ya. Saat itu dalam arti kayak Nio itu kan juga sempat diidentikan dengan Acha, kemudian Zoe diidentikan dengan Cinta. Tapi saat itu juga pernah ada ya berita ataupun juga huru-hara yang mengatakan Nio sama Zoe itu sebenarnya yang beneran pasangan di dunia nyata. Tapi sampai hari ini, sampai detik ini itu belum ada kejelasan, belum ada klarifikasi resmi dari orang yang bersangkutan. Kira-kira bener atau enggaknya, sampai sekarang pun mereka masih bertahan dengan kata sahabat ya. Kalau di sini saya lihat memang kata sahabat ini benar-benar terlihat dari pandangan para fans. Ini tergantung fansnya ya, tergantung fansnya dalam arti kalau misalkan fansnya yang benar-benar tahu gitulah ya, benar-benar tahu gimana latar belakang mereka, kayaknya akan mempercayai bahwa mereka itu benar-benar sahabat, bukan lebih dari sahabat ya. Jadi sebenarnya ini masih kayak menggiring opini gitu ya. Kira-kira apakah ini juga masuk dalam kategori strategi ya? Kita akan coba lihat strategi dalam arti strategi marketing gitu ya. Oke, di sini muncul kartu yang berlambang cups ya. Lagi-lagi lambangnya cups. Apabila tadi ada 8, ini ada 9 kalau nggak salah ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Betul, ada 9 ya. Jadi tadi 8, ini 9. Ini berurutan ya. Jadi kalau yang saya pertanyakan tadi, apakah ini adalah salah satu strategi ataupun juga cara yang dilakukan karena memang ada suatu keperluan? Kayaknya saya lihat di sini memang ada ya, memang ada unsur-unsur seperti itu, unsur dimana saling apa ya, kayak simbiosis mutualisme ya, menguntungkan semuanya. Jadi kayak mereka berdua kalau misalkan ketemu ataupun juga dipertemukan suatu project, itu udah memang apa ya, itu jalannya, itu adalah sesuatu yang mereka lakukan untuk suatu kebutuhan. Mungkin di beberapa waktu yang lalu mereka sempat dipertemukan dalam suatu proyek di BHSI ya. Kemudian di situ juga ceritanya cukup unik ya, karena kalau nggak salah di cerita itu kan Antonio Blanco itu juga menyukai Zoe Abbas padahal sudah memiliki suami ya. Tapi itu juga kayak apa ya, diperkuat dengan adanya berita-berita di luar ya, di luar skenario ataupun juga di luar sinetron, yang katanya Zoe Abbas juga sebenarnya deket sama Nio ya. Itu sudah bertahan dari zaman BHSI dulu bahkan sampai sekarang. Dan saya lihat itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang luar biasa kalau menurut saya. Kalau saya lihat di sini memang itu menjadi salah satu strategi juga untuk mungkin marketingnya ataupun juga untuk menaikkan nama mereka berdua ya, nama mereka berdua yang kalau menurut saya nggak usah kayak gitu. Sebenarnya nama mereka itu udah cukup banyak dikenal ya. Dengan kesuksesan BHSI kemarin antara Nio dan juga Zoe, itu sebenarnya sudah memiliki nama-nama yang benar-benar melambung. Apalagi Zoe Abbas memang dia itu menjadi seorang pemeran utama, pastinya memiliki nama yang cukup tinggi lah ya. Ataukah mungkin memang dari pihak Nio itu kurang gimana gitu sehingga harus agak terdongkrak dengan nama seorang Zoe? Mungkin saja ya, kalau memang itu adalah salah satu strateginya. Dan kalau memang itu adalah strategi, itu adalah strategi yang cukup masuk akal dan juga strategi yang cukup umum lah ya yang dilakukan. Tapi saya masih tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah benar-benar strategi, tapi saya melihat adanya apa ya, kayak usaha itu ya, usaha yang memang dilakukan untuk sebagai strategi bisnis gitu ya, strategi bisnis marketing. Dan ini kayaknya memang masih menyangkut suatu pekerjaan di antara mereka berdua.
Tunggu dulu. Sebelum kita lanjut videonya, saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Adidas Guru Channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri, dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir. Ini dia. Ya, di sini muncul kartu yang berlambang pedang ya. Apabila di kartu yang pertama dan kedua itu adalah kartu yang berlambang cups, ini adalah kartu yang berlambang pedang. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah pedang dan ada 3 orang yang sedang menaiki sampan ya. Untuk kartu yang ketiga ini saya lihat sebenarnya untuk karir dan juga kayak popularitas seorang Zoe Abbas itu sudah tidak perlu diragukan, karena kemarin juga sempat dapat award ya, meskipun bukan di SCTV Award, tapi dia juga di SCTV Award sempat masuk nominasi ya, meskipun tidak berhasil, tapi di nominasi di award yang sebelumnya itu dia dapat piala, bahkan dapat pialanya itu juga satu ini ya, satu angkatan ya sama Cinta Zoe, itu dapat semuanya. Dan menurut saya itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi gimana dengan Nio? Nio sampai saat ini juga sebenarnya sudah termasuk artis yang cukup populer ya, digandrungi para kaum hawa. Kemudian juga aktingnya juga bagus ya. Jadi kalau misalkan ada cerita asmara di antara Nio dan juga Zoe, itu kayaknya akan menjadi sebuah berita yang sangat bagus, akan banyak menyita perhatian ya. Jadi meskipun kadang itu hanya sebatas huru-hara, hanya sebatas gosip belaka, tapi kayaknya itu bisa menaikkan nama-nama mereka, nama dan juga popularitas antara Nio dan juga Zoe itu bisa terangkat, meskipun itu hanya sebatas huru-hara ataupun juga sebatas desas-desus. Jadi dari ketiga kartu ini ya, yang saya lihat adalah mereka berdua itu benar-benar kayak sahabat gitu ya. Tolong teman-teman, mungkin kadang ini sesuatu yang sepele tapi ada yang kurang mengerti. Namanya sahabat dan juga teman itu adalah sesuatu yang berbeda ya. Kalau menurut saya pribadi, teman itu adalah masih agak di bawah gitu ya. Tapi kalau sahabat itu kayaknya dia itu sudah ada dalam suka ataupun duka, kemudian juga sudah kayak saudara juga gitu ya. Kayak apa ya, levelnya itu udah bukan main-main. Dia kayak udah tahu keluh kesah kita apa, ataupun juga kita nggak usah cerita tapi dia itu bisa tahu ya. Mungkin antara Nio dan juga Zoe ada kayak connecting di antara mereka berdua, itu udah ada connecting yang cukup dekat, sehingga mereka berdua itu udah kayak kayak nggak usah cerita tapi salah satunya udah tahu ya. Jadi itu adalah definisi sahabat ya yang menurut saya. Dan apabila di video itu mengatakan bahwa saya adalah sahabat Zoe Abbas, ini adalah acara sahabat saya dan dia datang ya. Kemudian di situ seolah-olah ada penekanan, kira-kira bener nggak sih sahabat? Kalau menurut saya saat momen itu memang ada sebuah penekanan ya, kemudian juga memberikan kayak dia itu kayak kesel gitu aja, kadang juga kayak kesel gitu, kayak gimana gitu ya. Antonio Blanco itu kayak kesel, mungkin karena huru-hara yang membuat dia itu agak nggak nyaman gitulah ya. Padahal mungkin kenyataannya nggak seperti itu, jadi dia itu kayak kurang nyaman, itu salah satu indikasinya. Tapi yang saya lihat memang Nio dan juga Zoe itu lebih cocok menjadi kayak sahabat, karena menurut informasi juga di beberapa waktu yang lalu, bahkan sempat kita bahas juga, kalau tidak salah Nio sama Zoe itu memang sudah kenal cukup lama. Bahkan Nio sama Zoe itu lebih kenal dulu daripada Zoe sama Cinta ya. Jadi kedekatan mereka itu sudah cukup lama. Jadi sebelum BHSI kalau nggak salah mereka itu sudah memang deket ya, udah kayak sahabat itu tadi ya. Jadi kalau misalkan sampai sekarang mereka itu diidentikan sebagai sahabat, benar-benar sahabat, ataupun juga sempat dikatakan lebih dari sahabat,
Ya itu kembali ke para penonton sih, mau menganggap mereka seperti apa. Ya mungkin itu selera, tapi bukan berarti mereka nggak cocok ataupun juga tidak berjodoh ya. Bisa jadi mereka kemudian berjodoh, bisa juga, ataupun juga berjodoh dalam arti yang lain ya. Bisa berjodoh dalam arti sebagai jodohnya sebagai seorang sahabat, sebagai seorang teman, ataupun sebagai rekan kerja, itu juga ada ya. Tapi yang saya lihat di sini kayaknya mereka berdua itu lebih cocok dianggap sebagai sahabat ya, karena yaitu tadi mereka berdua itu sudah cukup lama kenal, jadi sahabat itu lebih baik kalau menurut saya ya. Kalau menurut teman-teman gimana? Mungkin teman-teman memiliki jawaban sendiri, bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kalian semua. Semoga bisa menjawab rasa penasaran yang sudah mengirimkan request ataupun juga yang sudah bertanya. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Aditya Eskoro mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.